Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing terkait dengan konsep modal. Jadi sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer dulu bahwasanya aku ini bukan ahli keuangan ya, boro-boro ya. Secara basic atau background juga akademis secara keuangan ya, manajemen keuangan ataupun juga akuntansi juga tidak. Hanya saja sekali lagi aku sampaikan, aku sering untuk menonton dan mempelajari beberapa materi atau literasi terkait masalah keuangan itu sendiri gitu kan, dari beberapa ahli keuangan baik di YouTube dan macam-macam. Jadi aku mau sharing terkait masalah itu. Apa yang aku pahami ya, aku pahami untuk bisa kau ingat gitu ya. Atau nanti ke depannya ketika mengambil action ya minimal bisa jadi pertimbangan lah seperti itu. Nah, jadi juga hal ini aku sampaikan atas apa yang aku alami dari pengalamanku untuk menjalankan usaha secara mandiri ya, mengelola keuangan dalam usahaku dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, jadi yang namanya modal ya, pastinya kita punya modal waktu dan juga modal fisik ya, fisik kita. Selagi kita punya modal fisik yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehat, walafiat, lengkap semuanya, itu udah modal paling besar seperti itu. Kemudian waktu itu sendiri. Selain modal itu yang memang melekat sama kita, ya kan, ada modal lain yang di luar kita. Contoh misalnya ya modal uang, modal barang, ya, atau bahasa lainnya ya sekarang zamannya kapital ya. Jadi siapa yang punya kapital atau modal, katanya kan bisa lebih mudah untuk mengakses sumber-sumber pendapatan seperti itu. Mungkin juga ada modal jaringan atau relasi atau pertemanan dan sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh aku mau sharing, aku mau reminder sebenarnya untuk diriku sendiri gitu kan. Jadi sejatinya kalau misalnya kita mau berusaha, mau kerja, apapun itu kita pasti butuh modal. Ya minimal tadi, kalau kita bisa punya modal di luar konteks diri kita gitu kan, seperti uang, apakah untuk mulai usaha ataupun bekerja gitu kan, umumnya harus punya modal dulu baru bisa jalan. Kan pada prinsipnya juga nggak seperti itu. Yang penting itu yang awal itu kita harus punya niat dulu. Nah, niat, kesungguhan, dan keyakinan gitu kan. Contoh misalnya kalau kerja aja lah gitu. Kita niatnya memang pengen kerja, menghasilkan uang. Ya kita pakai modal awal tadi, fisik kita. Ya kita bisa jadi kuli angkut, kita bisa jadi kuli bangunan, buruh dan lain sebagainya. Yang sifatnya nggak perlu modal yang lain. Tapi sejatinya sebenarnya kita juga sedang memanfaatkan modal kita itu untuk bisa menjalani menjadi kuli angkut aja, jadi buruh aja. Mohon maaf ya, ini tidak ada maksud dan tujuan bahwasanya pekerjaan seperti itu kita underestimate, tidak. Ini kita bahas secara umum aja. Jadi nggak usah pakai baper-baperan lah ya. Nah, sejatinya kan kita pakai modal tuh, ya modal fisik kita gitu. Maka harus pakai ilmu. Nah, kita harus bijaksana dalam pengelolaannya gitu. Jadi bukan berarti kita kan nggak pakai uang nih, salah gitu. Bukan hanya perkara ketika kita punya pekerjaan atau usaha yang pakai uang baru harus punya ilmu, enggak gitu. Harus bijaksana, enggak. Tapi ketika kita pun pakai tubuh kita aja untuk modal, itu sudah memang harus kita bijaksana juga, punya ilmunya juga. Loh kok sampai seperti itu? Nah, aku mau ngasih sebuah pandangan dan persepsi supaya mudah-mudahan bisa kita pahami bersama gitu. Kenapa ini penting gitu. Ya, contoh misalnya badan kita. Kita itu wajib bayar. Minimal setelah kita pakai kan dia capek tuh. Dia butuh makan, dia butuh diisi minuman gitu kan. Mungkin yang membugarkan badan kita. Nah, kita harus bijaksana dan bisa memperhitungkan bahwasanya apapun yang kita kerjakan itu terukur. Contoh misalnya kita jadi kuli bangunan gitu kan. Kita memang cuma modal fisik, tapi nanti kemudian ketika kita dibayar mingguan, nah gimana coba? Kita nggak punya uang sama sekali. Kita menawarkan jasa kita untuk bisa bekerja, tapi punya fisik. Oh, dibayar mingguan atau bulanan, udah mati duluan. Nah, karena badan kita juga perlu dibayar gitu kan. Nah, itu makanya perlu ilmunya. Kita katakanlah untuk pekerjaan yang lain, kita mau jadi ojek online, ya kan? Otomatis, nah ini sudah diperlukan modal. Minimal modalnya itu adalah sepeda motor. Kalau misalnya yang ojek motor ya. Atau misalnya kita butuh mobil. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, oh kan sepeda motorku punya sendiri gitu. Aku nggak utang atau nggak kredit gitu kan. Oke, gitu. Tapi jangan kita pikir bahwasanya itu nggak perlu dibayar. Ketika kita sudah mulai masuk ke ranah untuk penghidupan ya, mencari pendapatan gitu kan. Nah, sejatinya kita memang harus bisa mengalokasikan kos yang harus kita bayar. Nah, tadi kan contohnya sepeda motor milik sendiri tuh. Nah, pertanyaan saya, minyaknya atau bahan bakarnya nggak harus diisi? Nah, diisi dong gitu kan.
Nah, yang kedua misalnya servis berkalanya. Jangan mentang-mentang kita sudah punya motor sendiri, kita suka-suka hati gitu. Nah, mindset seperti ini atau pola seperti ini itu harus kita rubah. Jadi kita harus punya sisihkan kos untuk peralatan yang kita pakai tadi. Apa yang terjadi ketika kita nggak punya kebijaksanaan, apalagi punya ilmu untuk memprediksi dan juga mempersiapkan hal itu. Ujung-ujungnya nanti sudah misalnya setahun, tiba-tiba motornya mogok gitu, gym gitu kan. Nah, udah, akhirnya baru pusing. Uang yang ada dicadangkan gitu kan, motornya udah gym, udah nggak bisa dipakai lagi, nggak mau jalan lagi. Kita harusnya tenang, nyaman, menjalani kehidupan, bahagia, yang penting punya penghasilan, ya kan, yang nentuin semua kita gitu kan. Jangankan seperti itu, ujungnya stres lagi gitu loh. Jadi, sekali lagi kita harus memang betul-betul bijaksana dalam membaca semua modal yang ada di sekitar kita. Mau fisik kita, mau waktu kita, itu juga modal. Nah, apalagi kita ada berhubungan sama kapital, ya. Sepeda motor kita, mungkin mobil kita, apapun di sekitaran kita yang bisa kita jadikan modal, itu harus kita bisa memaintain atau mengelolanya dengan baik dan bijaksana. Itu mesti yang modal kita punya pribadi. Belum lagi misalnya kita buru-buru untuk bermodal pinjaman. Itu lebih-lebih lagi. Itu sudah pasti, wajib. Hukumnya kita harus punya perhitungan, punya ilmunya, punya persiapannya. Karena kalau enggak, maka jangankan kesenangan, kebahagiaan karena kesuksesan yang mau kita raih, tujuan yang sudah kita impi-impikan, tapi malah ujungnya stres, dikejar hutang, ya kan, dan lain sebagainya. Makanya untuk itu kita harus lebih cermat dalam menjalankan modal tadi. Jadi sejatinya menurut saya modal itu kita upayakan untuk bisa kita minimalisir. Jadi kita harus punya proyeksi, kita harus punya ramalan, kita harus punya estimasi, apapun istilahnya untuk itu, di mana pendapatan yang akan kita peroleh itu harus lebih besar dari modal yang ada. Kalau misalnya kita mau buka usaha, ya kan? Nah, kita pakai modal nih, katakanlah misalnya kita bermodal 5 juta rupiah, uang kita pribadi. Kita harus punya mindset, kita harus punya ilmu, kita harus punya perencanaan, maka kita juga harus perlu mempersiapkan dan membuat estimasi. Nah, itulah bentuk tawakal sebenarnya. Contoh misalnya tadi ya modal 5 juta. Kemungkinan potensi-potensi yang akan dihasilkan dari uang 5 juta ini setelah dibelanjakan ke A, B, C, D, E gitu kan. Dia bisa menghasilkan uang misalnya per bulannya bersih setelah kita keluarkan untuk biaya-biayanya keuntungan 2 juta rupiah. Contoh misalnya. Siapan seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk bisa mendapatkan hasilnya itu harus punya gitu. Karena kalau misalnya kita itu nggak punya gambaran, nanti kita itu dalam perjalanan menjalankan usahanya pun itu bisa kadang-kadang berbelok-belok atau maju mundur. Tapi kalau kita punya guidance-nya ataupun perhitungan dan juga proyeksi tadi yang kita sudah asumsikan gitu kan, nah kita pun akan lebih termotivasi. Nah, itulah bentuk tawakal. Artinya dalam kita bekerja atau berusaha itu tawakal itu tidak hanya diletakkan pada ketika akhir kita bekerja atau berusaha. Tawakal itu letaknya sebelum, sedang, dan juga setelah kita melakukan usaha atau tadi pekerjaan kita tadi. Nah, sebelum yang saya maksud tadi ya ini, kita harus punya persiapan dulu. Kita buat perhitungan, nggak usah ribet-ribet, yang memang semampu kita aja. Tapi minimal sudah memberikan dan menambah keyakinan kita dalam menjalankan pekerjaan atau usaha itu tadi. Ya artinya banyak hal yang akan mungkin menjadi tantangan ataupun hambatan ketika kita menjalani usaha kita tadi. Nah, di situ kita tawakal bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memudahkan gitu. Nah, karena kita nggak bisa mengontrol apa-apa yang dari luar. Minimal kita bisa kontrol diri kita, dan kita jalankan gitu. Setelah kita menjalankan semuanya sesuai dengan agenda dan program kita dan perencanaan kita, baru kemudian kita tawakal juga lagi, yaitu semoga Allah memudahkan dan memberikan hasil seperti yang kita harapkan. Ketika kita bahas modal ini tadi lagi, kita harus punya perencanaan. Supaya kita mudah-mudahan bisa mencapai apa yang kita tuju, yaitu berupa keuntungan. Bukannya malah kita ujung-ujungnya boncos, artinya rugi gitu kan. Nah, bukannya termotivasi malah demotivasi gitu kan. Makanya nggak banyak dari kita itu ketika sudah menjalankan usaha, hasil tidak sesuai dengan prediksi atau harapan, patah semangat gitu jadinya. Yaitu karena kita nggak punya persiapan di awal, nggak punya tawakal di awal. Nah, gitu. Makanya sekali lagi saya bilang semuanya itu perlu ada ilmunya. Ya belajar, sekarang kan sudah mudah belajar kan. Nah, dari mana terserah ya kan, kita mau baca, kita nonton YouTube dan macam-macam, semua sudah ada. Sekali lagi untuk
kita mulai bekerja atau menjalankan usaha, butuh niat, butuh kesungguhan, butuh keyakinan, kemudian butuh persiapan, yaitu persiapan ilmu, ya kan, mulai dari perhitungan, kemudian kita juga lanjutkan dengan usaha itu sendiri. Nah, konsisten di situ. Sampai sini, mudah-mudahan kau bisa ingat, kau bisa memahami apa itu tentang penggunaan modal. Jangan buru-buru semua itu harus dalam kondisi yang ideal, baru bisa jalan usahanya. Jangan sampai seperti itu. Upayakan untuk bisa menjalankan pekerjaan atau usaha itu seminimal mungkin modalnya. Tadi kita di awal sudah bahas masalah modal fisik dan juga waktu kita. Nah, ketika kita punya uang, upayakan untuk modal itu bisa kita punya proyeksinya, gitu, punya perencanaannya. Kalau memang harus punya modal yang ideal seperti yang kau bayangkan, ya kan? Nah, boleh, tapi pastikan kau siap untuk menerima segala resiko dan konsekuensinya. Nah, mulai dari kewajiban untuk mengembalikan modal itu sendiri, ya, beserta juga mungkin bagi hasil atau bunganya. Karena kalau nggak itu semua, nah siap-siaplah untuk stres, ya, siap-siap untuk uring-uringan, bukan malah kebahagiaan, malah jadi down gitu, demotivasi. Itu aja sharing-sharingnya, ya kan, supaya kau ingat, reminder hal ini, ya kan, mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder aja gitu. Perkara benar atau tidak, sekali lagi, ya ini kita sharing dari kita untuk kita. Sampai jumpa lagi, ya kan, tetap semangat, salam sukses, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.